Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kimia hari ini, agar pembelajarannya lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Nah, Ibu mau mengecek kehadiran dulu ya. Apa ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Luar biasa ya kalian, semoga tetap semangat sampai akhir. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang korosi ya. Ada yang masih ingat korosi itu apa? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Dila. Korosi adalah degradasi logam, Bu. Ya, benar. Degradasi logam. Terus penyebabnya korosi itu apa sih? Akibat reaksi redoks antara logam dengan berbagai zat di lingkungan, sehingga menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Ya, bagus sekali. Berarti masih ingat ya. Kemarin kita juga sudah belajar tentang cara pencegahan korosi. Salah satunya yaitu dengan pelumasan. Logamnya bisa dicat, bisa dilumasi dengan minyak dan lain-lain. Ada juga dengan penyepuhan, seperti itu. Kemudian kita hari ini akan belajar tentang sel elektrolisis. Nah, sebelum kita masuk materi, kita harus tahu manfaat dari mempelajari sel elektrolisis tersebut. Nah, sel elektrolisis tersebut ternyata dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu ada penyepuhan atau pelapisan logam biar tidak berkarat. Benda-benda yang biasanya dilapisi dengan logam lain yaitu biasanya sendok, pisau, atau mesin-mesin di kendaraan. Kemudian, untuk kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran hari ini yaitu menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday untuk menghitung besaran yang terkait elektrolisis. Kemudian, dapat menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dari logam. Nah, untuk cakupan materi pada sel elektrolisis ini nanti ada konsep dari sel elektrolisis, kemudian ada reaksi-reaksinya, kemudian nanti ada juga yang namanya hukum Faraday. Ada hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Kemudian ada juga aplikasi sel elektrolisis. Nah, untuk pembelajaran ini kalian diharapkan mampu memahami apa itu sel elektrolisis, kemudian dapat menyebutkan reaksi-reaksi dari sel elektrolisis, kemudian dapat menghitung besaran-besaran yang ada pada elektrolisis dengan hukum Faraday, dan mampu menyebutkan aplikasi dari sel elektrolisis. Nah, untuk mempelajari materi ini, kalian bisa memanfaatkan buku-buku di perpustakaan ya. Kan ada dari Erlangga, itu bisa digunakan. Kemudian dalam pembelajaran ini, nanti Ibu bagi kelompok. Jadi ada diskusi, ada presentasi, kemudian nanti juga Ibu menampilkan video-video. Nah, sekarang saya akan bagi menjadi 5 kelompok. Nah, ini kan ada 30 siswa ya, jadi tiap kelompoknya ada 6 orang. Nah, Ibu nanti sekarang saya akan bagikan lembar kerja peserta didik untuk masing-masing peserta didik. Nah, di sini di dalamnya sudah Ibu beri soal-soal dan kegiatan buat kalian hari ini. Nanti dikerjakan bersama-sama bersama kelompoknya. Nah, saat berkelompok nanti jangan gaduh ya anak-anak. Iya, Bu. Apakah kalian sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya, bagus. Jangan gaduh ya. Nah, sekarang saya akan menayangkan video di LCD. Kalian perhatikan ya. Nanti video tersebut buat mengerjakan tugas di LKPD-nya. Silahkan memperhatikan. Baik, Bu.
Tujuan pengamatan kali ini adalah yang pertama, mengetahui proses elektrolisis pada larutan NaCl dan H2O. Yang kedua, mengetahui zat apakah yang terjadi sebagai hasil elektrolisis pada anoda. Yang ketiga, mengetahui ion apakah yang terbentuk pada katoda sebagai hasil elektrolisis. Sebelum memulai percobaan, siapkan dahulu alat dan bahan yang diperlukan. Ada garam, air secukupnya, sendok, penjepit buaya, baterai 9 volt, 2 buah pensil, kardus yang sudah dilubangi tengahnya, gelas sebagai wadah, dan rautan. Pertama, raut kedua ujung pensil terlebih dahulu dengan rautan. Kedua, siapkan air, gelas, dan garam dapur. Masukkan garam dapur atau NaCl ke dalam air, lalu aduk sampai rata. Ketiga, masukkan kedua pensil pada kardus yang sudah dilubangi dan letakkan di atas gelas berisi larutan NaCl. Selanjutnya, jepit penjepit buaya pada baterai. Jepit juga pada kedua ujung pensil yang berada di luar air. Nah, kalian udah pada tahu belum kenapa bisa terbentuk gelembung-gelembung di sekitaran ujung pensil tersebut? Nah, jadi gini pembahasannya teman-teman. Kita harus tahu dulu nih, apa sih elektrolisis itu? Elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolisis. Reaksi kimia akan terjadi jika dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu arus listrik diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Kan dalam praktikum ini kita menggunakan larutan NaCl yaitu Na+ dan Cl- dan juga H2O yaitu H+ dan OH-. Arus listrik dan baterai mengalir di antara dua elektroda. Yang menjadi elektroda ini adalah pensil karena pensil mengandung grafit karbon. Terjadi pada elektrodanya yaitu anoda yang bermuatan plus akan menarik ion klorida yang bermuatan min, maka ion klorida akan memberikan elektronnya ke anoda, lalu akan teroksidasi menjadi molekul klorid dengan rumus kimia yaitu 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Cl juga akan teroksidasi dari Cl- menjadi Cl2. Ia juga akan mengeluarkan gas klorin yang berwarna hijau. Sedangkan pada katoda yang bermuatan min akan menarik ion hidrogen. Ia akan menerima elektron dari elektroda, lalu menghasilkan atom hidrogen dan mengalami reduksi dengan rumus kimia yaitu 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH- dan terbentuk gelembung-gelembung hidrogen. Nah kan sisanya tinggal Na+ dan OH-. Ia akan menjadi natrium hidroksida atau NaOH yang merupakan basa kuat. Maka kesimpulannya yaitu elektrolisis dari larutan garam menghasilkan hidrogen, klorin, dan natrium hidroksida. Dengan rumus kimia yaitu 2NaCl plus 2H2O menjadi 2OH- plus H2 plus Cl2. Demikian video praktikum sel elektrolisis dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Sudah habis ya anak-anak. Nah, setelah melihat video yang sudah ditayangkan tadi, nah, apa sih yang kalian pikirkan setelah melihat video tersebut? Kenapa sih Bu ada bentuk gelembung-gelembung di ujung pensil?
Ya, bagus. Dicatat ya. Terus ada lagi pertanyaannya? Bagaimana sih Bu reaksi yang terjadi pada sel tersebut? Nah, bagus ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, di halaman 3 di LKPD saya sudah menyiapkan kolom untuk menulis pertanyaan-pertanyaan yang kalian pikirkan tadi. Ditulis ya pertanyaannya, kemudian secara berkelompok kalian harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, untuk menjawabnya kalian bisa buka buku yang kalian punya ya. Silahkan dijawab. Kemudian di LKPD selain menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian rumuskan tersebut, Ibu juga sudah buat soal-soal. Nah, soal-soal tersebut juga dijawab. Silahkan mencari literatur untuk menjawabnya, dikerjakan berkelompok. Kemudian saya beri waktu 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti kalian presentasi. Iya, Bu. Sudah habis ya anak-anak waktu untuk diskusinya. Kemudian dari kelompok 1 silahkan untuk presentasi, silahkan. Baik Bu, elektrolisis adalah penguraian suatu elektronik dengan arus listrik pada sel elektrolisis. Reaksi kimia akan terjadi jika melalui larutan elektrolit, yaitu arus listrik diubah menjadi reaksi kimia atau redoks. Kemudian arus listrik mengalir di antara elektrolit atau pensil karena mengandung grafit. Reaksinya di anoda reaksinya 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2E-. Kemudian di katoda reaksinya 2H2O plus 2E- menjadi H2 plus 2OH-. Gelembung-gelembung yang muncul adalah gas hidrogen. Ya, benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalian sudah hebat ya, sudah berdiskusi dengan disiplin, tidak ramai, dan ternyata hasilnya memuaskan. Nah, benar kalau gelembung-gelembung yang ada di ujung pensil tersebut adalah gas hidrogen. Dan juga elektrolisis adalah peruraian zat elektrolit dengan menggunakan arus listrik searah. Nah, sekarang waktunya Ibu untuk menjelaskan materinya. Nah, untuk materinya saya menggunakan PowerPoint. Silahkan perhatikan di LCD ya anak-anak, jangan ramai. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pengertian dari sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang mendorong reaksi redoks non-spontan melalui penerapan energi listrik. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa contoh di kehidupan sehari-hari yaitu yang menggunakan sel elektrolisis yaitu saat proses penyepuhan atau pelapisan logam agar tidak korosi. Contohnya bisa pada alat-alat makan seperti sendok, garpu, dan pisau, bisa juga pada mesin kendaraan. Kemudian di sel elektrolisis ini seperti sel Volta yang kalian sudah belajar minggu lalu, yaitu ada reaksi di kation dan juga ada reaksi di katoda dan juga di anoda. Nah, untuk di katoda kalian melihatnya yang kationnya, sedangkan yang anoda kalian melihatnya yang anionnya. Nah, untuk katoda yang anion, nah nanti kalau misalkan logam aktif yang berada pada golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan. Nah, yang tereduksi bukan logamnya, tapi airnya yang tereduksi. Nah, kan tadi di percobaan tadi pakai larutan NaCl. Nah, kan kationnya Na+ ya anak-anak. Nah, Na kan dari golongan 1A ya. Nah, berarti di katoda yang tereduksi adalah airnya. Kemudian jika bukan dari logam aktif, berarti dari kation lain. Berarti yang tereduksi kationnya. Kemudian
selain di katoda, ada juga reaksi di anoda. Jika inert, elektrodanya inert, yaitu CPTAU, maka yang teroksidasi yaitu jika sisa asam oksi seperti SO42-, NO3-, kemudian PO43-, berarti yang yang teroksidasi yaitu airnya. Jika anionnya sisa asam lain seperti Cl-, Br-, I-, atau OH-, maka yang teroksidasi yaitu anionnya. Kemudian, untuk elektroda yang tidak inert akan teroksidasi menjadi ionnya. Nah, tadi di video tadi kan menggunakan garam dapur ya. Garam dapur itu NaCl. Kemudian akan terionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-. Kemudian di sel elektrolisis nanti ada reaksi di katoda dan anoda. Di katoda kita lihat kationnya ya, yang Na+. Kan Na+ tadi berasal dari logam 1A. Nah, berarti yang tereduksi yaitu air, yaitu 2H2O liquid ditambah 2-, menjadi 2OH- ditambah H2 gas. Kemudian di anoda kita lihat anionnya kan Cl-. Jadi untuk ion halida akan teroksidasi menjadi halogen. Nah, jadinya 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2-. Nah, setelah kita menuliskan reaksi katoda dan anodanya, selanjutnya kita tambahkan ya. Nah, ini kan sama ya, 2 elektron di kiri, 2 elektron di kanan, di sini juga ada 2 elektron. Kita coret, jadinya 2H2O. Fasenya jangan lupa ditulis ya anak-anak. Terus ditambah 2Cl- politik menjadi Cl2 solid ditambah 2OH- akuatik ditambah H2 gas. Nah, yang tadi gelembung-gelembung tadi yang ada di pensil tadi ini ya, gas H2. Benar seperti yang sudah dikatakan oleh kelompok 1. Kemudian selanjutnya silahkan diperhatikan di slide. Nah ini kan seperti tadi ya, reaksinya benar. Di katoda ada yang tereduksi yaitu air menjadi gas hidrogen plus 2OH-. Kemudian di anoda ada 2Cl- menjadi Cl2 dan 2 elektron. Nah, untuk reaksi selnya ditambah menjadi 2H2O ditambah 2Cl- menjadi H2 plus 2OH- plus Cl2. Nah, selanjutnya ada hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini ada 2, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, hukum Faraday 1 bunyinya yaitu jumlah ion yang dihasilkan pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah arus listrik yang melalui elektrolisis. Nah, untuk persamaan matematikanya yaitu M sama dengan E kali I kali T per 96500. Nah,
Untuk M sendiri yaitu massa yang dihasilkan, kemudian E itu massa ekivalen. Massa ekivalen itu yaitu AR dibagi valensi. Nah, dikali I itu arus listrik, satuannya ampere, kemudian T yaitu waktu, satuannya detik. Kemudian ada hukum Faraday 2, yaitu jika arus listrik yang sama dilewatkan pada beberapa sel elektrolisis, maka berat Z yang dihasilkan masing-masing sel berbanding lurus dengan berat ekivalen Z itu. Nah, untuk persamaan matematisnya yaitu W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Nah, W1 itu massa yang dihasilkan pada elektrolis 1 per E1. E1 itu massa ekivalen pada elektrolis 1, dan W2 itu massa yang dihasilkan pada elektrolis 2, kemudian per E2. E2 itu massa ekivalen pada elektrolis 2. Nah, selanjutnya yaitu ada penyepuhan ya. Tadi sudah dibahas penyepuhan, yaitu contoh aplikasi dari sel elektrolisis. Nah, logam yang biasa digunakan untuk melapisi adalah emas, kromium, titanium, dan nikel. Kemudian benda-benda yang biasa dilapisi ada mesin-mesin pada kendaraan motor, kemudian alat rumah tangga, dan aksesoris. Nah, fungsinya dilapisi dengan logam lain apa, Bu? Nah, itu fungsinya agar tidak terjadi korosi. Nah, untuk penyepuhan ini digunakan elektroda yang reaktif dan larutan elektrolit yang mengandung kation logam yang melapisinya. Misalkan untuk melapisi sendok dengan perak, maka perak tersebut, sendok dengan perak, berarti perak tersebut digunakan sebagai anoda dan sendoknya sebagai katoda. Kemudian untuk larutan elektrodnya digunakan sebagai, larutannya harus yang mengandung perak, jadinya menggunakan larutan perak nitrat. Kemudian Ibu akan menayangkan satu video tentang penyepuhan. Bisa dilihat ya videonya, silakan dilihat. Pertama, paku yang akan dilapisi dengan tembaga diamplas, kemudian dimasukkan dalam larutan H2SO4 encer agar bebas dari pengotor. Kedua, cuci dengan air hingga bersih. Selanjutnya, keringkan dengan lap. Dan timbang untuk dicatat masanya. Yang ketiga, hubungkan paku ke katode atau kutub negatif dan logam Cu ke anode atau kutub positif dengan menggunakan jepit buaya. Yang
Yang keempat, masukkan paku dan logam Cu ke dalam gelas kimia yang telah diisi dengan larutan Cu2SO4. Yang kelima, aktifkan arus listrik DC dan tunggu selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya yang ketujuh, angkat katode atau elektrode paku dari larutan CuSO4, lalu keringkan dan timbang masanya. Dari praktikum yang telah kelompok kami lakukan, paku berperan sebagai katoda, tembaga berperan sebagai anoda. Larutan CuSO4 berperan sebagai larutan elektrolit. Saat paku atau katoda dicelupkan ke dalam larutan elektrolit atau larutan CuSO4, maka akan terjadi reaksi di antara keduanya. Elektron-elektron yang mengalir dari baterai menuju paku atau katoda akan berkumpul di paku atau katoda tersebut dan membuat paku bermuatan negatif. Oleh karena itu, Cu2+ yang bermuatan positif akan tertarik mendekati paku atau katoda yang bermuatan negatif. Setiap ion Cu2+ menangkap 2 elektron sehingga terjadi reduksi, yaitu Cu2+ plus 2E menjadi Cu. Ion Cu akan tereduksi di katoda membentuk logam Cu yang menempel di paku, sehingga paku yang berwarna perak berubah warna menjadi seperti tembaga atau warna kemerahan. Sedangkan ion SO4 2- akan menuju anoda menyebabkan elektroda tembaga larut dalam larutan CuSO4. Lalu dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyepuhan adalah pelapisan dengan logam menggunakan sel elektrolisis atau dengan tujuan untuk memperoleh sifat dan kualitas benda yang lebih baik, seperti mencegah korosi, memperindah penampilan suatu benda, dan lain-lain. Benda yang disebut dijadikan katoda dan logam penyepuh sebagai anoda. Nah, udah selesai ya videonya. Mbak Gila tolong perhatikan ya. Iya, Bu. Nah, tadi kan isi videonya yaitu melapisi paku dengan tembaga ya tadi, dengan larutannya CuSO4. Nah, tadi untuk pakunya yang dilapisi berada di katoda atau kutub negatif, dan untuk tembaganya yang untuk melapisi di anoda. Kemudian larutannya menggunakan larutan CuSO4. Nah, seperti itu proses penyepuhannya. Sudah ya anak-anak, sudah kita bahas semua soal-soal yang ada di LKPD. Kemudian sekarang waktunya untuk mengerjakan soal. Nah, saya bagikan soalnya satu persatu. Mengerjakannya individu ya, jangan mencontek temannya. Biasakan hidup dengan jujur. Nah, silahkan dikerjakan. Baik, Bu. Sudah habis ya waktunya untuk mengerjakan. Nanti ketua kelas silahkan dikumpulkan. Kemudian nanti dikumpulkan di depan ya. Tolong ketua kelasnya. Kemudian, nah tadi kan kita sudah belajar tentang konsep dari sel elektrolisis,
sudah belajar reaksi dari sel elektrosisnya, kemudian sudah belajar hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2, kemudian sudah belajar tentang aplikasi dari sel elektrolisis. Nah, mari kita membuat kesimpulan. Jadi, sel elektrolisis yaitu sel yang mengubah dari energi listrik bisa menjadi reaksi kimia. Nah, untuk syarat-syaratnya tadi, terjadinya reaksi sel elektrolisis tadi harus ada yang namanya elektroda, kemudian ada yang namanya larutan elektrolit, dan jangan lupa ada arus listriknya. Kemudian untuk reaksinya dipahami ya. Kemudian untuk hukum Faraday kan ada 1 dan 2. Yang hukum Faraday 1 yaitu rumusnya W sama dengan E kali I kali T per 96500. Kemudian yang Faraday 2 rumusnya W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Kemudian untuk aplikasi dari sel elektrolisis sendiri yaitu ada untuk penyepuhan logam. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar tentang termokimia. Silahkan dipelajari ya bukunya. Jadi sudah ada gambaran untuk minggu depan apa yang akan dipelajari. Kemudian untuk tugasnya, untuk pekerjaan rumahnya, silahkan dibuka halaman 88 di buku paket. Kerjakan Romawi 2 ya, nomor 1 sampai nomor 5 minggu depan dikumpulkan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan untuk pembelajaran hari ini, saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.